Haleluya, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kami juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan dan ikut beribadah dengan kami sore hari ini. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara, mari bersiapkan hati kita bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Kembali kami boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu ini adalah waktu yang terbaik. Sebab itu kami mau gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk memuliakan Raja di atas segala Raja. Meninggikan Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah hidup kami persembahkan buat Tuhan. Menyenangkan hatimu, memuliakan Engkau, bernyanyi dan bersorak-sorai senantiasa bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Lawatan yang luar biasa turun atas kami, menjangkau, melawat. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kau sanggup menerobos segala apapun. Kau sanggup melakukan tanda-tanda yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Kami siap bersorak-sorai meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang siap memuji dan bersorak kepada Tuhan. Katakan bersama, amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Katakan, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan.
terus meninggikan Tuhan. Seperti Raja Daud, dia menari, dia melompat, dia memuliakan Tuhan. Sebab dengan gambus dan kecapi, kita akan datang terus menyembah Tuhan. Haleluya.
berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang kami perkatakan sore malam hari ini, semua itu adalah kebenaran-Mu. Sebab Engkau layak dipuji-puji. Engkau layak mendengarkan setiap dari mulut kami sorak-sorai pengagungan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memperkatakan setiap janji-Mu. Haleluya. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Oh, sampai masa tuaku Kau tetaplah Tuhanku. Oh, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Bersama-sama katakan, kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Angkat tanganmu kepada Yesus semua. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu dalam nama
bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ku ingin tetap di sini. Oh, menikmatimu. Yes, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin, come on, say, ku ingin tetap di sini, menikmati hadiratmu, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini, oh, dan memandang indah wajahku. Dan ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Dan ku ingin tetap di sini dan memandang, sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Dan memandang indah wajah. Dan memandang indah wajahmu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Biar Engkau terus berkarya. Supaya setiap kami umat-Mu adalah umat yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung. Ajar setiap kami ya Tuhan. Baik kami yang di gereja, maupun kami dimanapun kami beribadah secara online Tuhan. Jamah kami, ubah hidup kami Tuhan, keluarga kami, pernikahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kita terus belajar bersama-sama tentang tema yang luar biasa dari Injil Yohanes yang saya kasih judul Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Melalui setiap pelajaran demi pelajaran dari Injil Yohanes, saya berdoa setiap kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan hari ini judul PA saya masih kita belajar berkaitan dengan 7 berkat pernikahan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara mengikuti PA saya yang lalu, kita sudah belajar berkat yang pertama yang diberikan pada waktu seseorang itu menikah, yang disebut dengan berkat Taman Eden. Dan hari ini kita belajar berkat yang kedua yang disebut dengan berkat anggur. Nah, ini luar biasa sekali. Kita akan belajar karena ini sangat terkait dengan kenapa di dalam pernikahan di Kana terjadi mujizat air jadi anggur. Tujuan daripada PA hari ini supaya setiap kita percaya pada Yesus sebagai Allah dan manusia sejati. Sehingga kita menerima berkat anggur. Apa itu berkat anggur? Nanti kita akan belajar dalam kehidupan pernikahan dan keluarga.
Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita masih mendalami perikop tentang perjamuan kawin di Kana. Di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Bapak Ibu, saya coba mereview sedikit pelajaran kita yang lalu. Kalau kita ingat, kita sudah belajar berkat Taman Eden. Itu ada pola. Jadi di dalam pola Taman Eden, kalau kita ikuti maka berkat dalam pernikahan, berkat dalam keluarga kita itu akan menjadi nyata. Nah, kita sudah belajar yang lalu bahwa pola Taman Eden itu sangat menekankan hubungan. Hubunganlah atau hubungan yang benar yang membuat kita itu bisa diberkati, khususnya dalam pernikahan dan keluarga kita. Yang pertama yang kita sudah belajar, itu adalah kita harus punya hubungan dengan Tuhan yang benar. Ini sebagai menjadi dasar. Lalu yang kedua, hubungan dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, hubungan dengan pasangan. Hubungan dengan Tuhan adalah dasar daripada sebuah keluarga. Apakah keluarga itu akan menjadi berkat atau diberkati. Seperti hanya dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dengan rencana, dengan planning yang luar biasa. Mereka bahagia, rukun dalam kekekalan di Taman Eden. Tapi sayang, kebahagiaan yang mereka harusnya bisa raih dalam sepanjang hidup mereka, itu menjadi rusak karena mereka gagal dalam hubungannya dengan Tuhan. Sehingga ini mempengaruhi, karena waktu hubungan dengan Tuhan itu rusak, mereka hidup dalam dosa, maka hubungan dengan diri sendiri, gambar diri juga menjadi rusak. Lalu juga hubungan dengan pasangan itu juga menjadi rusak. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ingin kembali memiliki keluarga, memiliki pernikahan yang bahagia, Tuhan sudah mendesain dengan sebuah pola yang sebenarnya bisa kita ikuti bersama. Yaitu bangunlah hubungan dengan Tuhan secara benar. Lalu juga dengan diri sendiri punya gambar diri yang benar. Dan juga hubungan dengan pasangan yang benar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sudah belajar yang lalu bagaimana kita harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kemudian juga dengan diri sendiri yang ditandai dengan kedewasaan. Dan kita sudah juga membahas sebagian dari bagaimana hubungan kita dengan pasangan yang kata kuncinya adalah harmonis. Coba kita baca kembali di dalam Kejadian 2 ayat 18, ayat 23 dan 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dari bahasan kita atau dari bacaan kita, kita menemukan paling tidak ada 5. Bagaimana kita harus punya atau hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang harus ada dalam hubungan dengan pasangan. Kalau yang pertama kita baca ada dikatakan, aku akan menjadi penolong baginya. Ini menjelaskan bahwa kalau kita harus atau kita mau memiliki hubungan yang benar, hubungan yang harmonis dengan pasangan, kita harus mengenali fungsi kita masing-masing. Suami itu adalah kepala, sedangkan istri itu adalah penolong. Kemudian juga melalui dalam kaitan dengan kata sepadan, kita belajar bagaimana kita harus mengerti bahwa kita sebagai anak Tuhan harus membangun hubungan dengan bentuk saling menghargai satu sama lain.
Kemudian yang ketiga, kalau kita baca dalam ayat 23 dikatakan, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Artinya kita harus mengerti dan mengenali kebutuhan. Seperti hanya dengan wanita diambil dari laki-laki, artinya ada satu kebutuhan yang harus dicukupi oleh pihak laki-laki. Juga sebaliknya, karena laki-laki kurang dan sudah diambil sebagian oleh wanita. Kemudian juga melalui bacaan dalam ayat 24, kita belajar bagaimana dikatakan menjadi satu daging. Menjadi satu daging artinya ada sebuah keintiman yang sangat luar biasa. Lalu yang kelima, keharmonisan hubungan itu ditandai dengan apa? Komunikasi yang terbuka. Dalam ayat 25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Hubungan komunikasi yang intim. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kelima yang harus ada dalam unsur kehidupan pernikahan yang ditandai dengan tadi itu. Kalau kita mau harmonis dengan pasangan, yang pertama kita harus kenal fungsi kita masing-masing, baik suami, istri. Kemudian yang kedua, kita harus saling menghargai. Karena bagaimanapun istri dan suami itu sama di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga harus mengenali kebutuhan masing-masing. Lalu unsur yang keempat adalah membangun keintiman. Dan yang kelima adalah komunikasi yang jujur. Saudara-saudara, kalau kita punya 5 hal yang menjadi viral atau menjadi sebuah sosok yang penting dalam kaitan dengan hubungan sesama, khususnya suami istri, kita akan menemukan hidup Taman Eden itu ada dalam hidup kita. Kalau saudara-saudara mengikuti, kita sudah belajar 3 hal dari unsur ini. Mengenali fungsi, saling menghargai, kemudian mengenali kebutuhan. Dan sore ini kita akan lanjutkan bagaimana kita harus membangun keintiman dalam pernikahan sebagai suami dan istri. Dalam Kejadian 4 ayat 1 dikatakan, Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. kata bersetubuh itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata yada. Nah, kata yada ini memiliki banyak makna. Tapi dengan tekanan pengenalan, kata kuncinya adalah pengenalan. Pengenalan yang sampai betul-betul mengenal. Paling tidak ada 4 arti kamus yang saya temukan. Yang pertama, yada itu memiliki arti menyadari, kemudian mengenali, peduli, juga persetubuhan. Jadi kita bisa lihat tahapan pengenalan. Seseorang yang namanya suami istri itu harus saling mengenal, sampai betul-betul punya hubungan yang intim. Ada kesatuan, baik kesatuan yang namanya tubuh, itu ditandai dengan hubungan seks. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita punya kehidupan hubungan seks yang kurang normal, pasti itu akan menjadi faktor yang bisa mengganggu keharmonisan. Lalu keintiman itu juga dalam kaitan dengan jiwa. Dan ini yang kadang-kadang justru sangat sulit bagaimana menyatukan. Tapi kita terus harus, lalu jangan lupa, kesatuan keintiman itu juga dalam kaitan dengan roh. 3 hal ini harus ada dalam kehidupan kita, yaitu keintiman tubuh, itu ditandai dengan hubungan seks. Lalu keintiman jiwa, itu kesatuan dalam hal perasaan, saling memahami. Dan juga kita harus punya keintiman sampai kepada keintiman roh. Kadang-kadang saudara-saudara, dan saya taruh di dalam
piramida ini, keintiman roh itu menjadi dasar. Ini paling utama. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mungkin dalam hal jiwa, tubuh ada kekurangan, ini akan ditopang. Kalau keinginan roh kita kuat, baik, ini akan menopang kelemahan baik dalam hal keintiman jiwa maupun tubuh. Tapi kalau keinginan roh ini, keintiman roh ini kurang baik atau bahkan mungkin tidak baik, rusak, saudara bisa bayangkan seperti hanya dengan piramida ini. Waktu dasar ini mulai rusak, maka yang berikutnya dan berikutnya juga akan terpengaruh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua yang sudah menikah harus punya dasar yang kuat dalam hal keintiman. Yaitu terutama apa? Kesatuan roh. Di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20 dikatakan, Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. bentuk usaha dari keinginan untuk tetap intim dalam roh itu bisa diwujudkan, salah satunya adalah doa sepakat bersama. Bahkan di dalam Matius 18 ini dikatakan, Tuhan berkata, jika ada 2 orang, siapa 2 orang yang bisa sepakat lebih mudah daripada yang lain? Tentu suami istri. Tuhan mengatakan kalau ada 2 orang, dalam hal ini suami istri sepakat, ada doa sepakat, bangunan keintiman roh, kesatuan roh, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Luar biasa, ada kuasa di dalam doa sepakat. Coba, kalau suami istri sedang konflik, bertengkar, atau mungkin tidak sepaham, bisa nggak doa sepakat? Nggak bisa biasanya. Nah, disinilah standar ikatan yang harus kita jaga. Saya yakin setiap kita sebagai umat Tuhan suka berdoa. Bahkan kalau ditanya, Bapak, Ibu, Saudara berapa kali berdoa sehari? Oh, minimal 3 kali, ada yang 5 kali. Sebelum makan 3 kali, bangun tidur, mau tidur. Mungkin ada yang lebih. Tapi bagaimana doa kita dengan pasangan bagi kita yang sudah menikah? Kalau yang sudah berkeluarga tentu dengan anak. Tapi yang utama ini, Tuhan ingin kita membangun keintiman roh ini. Doa sepakat. Ada kuasa di dalam doa sepakat. Ada kuasa di dalam kesatuan roh. Karena Tuhan sendiri berkata, kalau ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku. Bapak Ibu, kami merasakan bagaimana ada kuasa di dalam doa sepakat. Kadang-kadang meskipun kami hamba Tuhan, kami juga kadang-kadang menghadapi masalah yang bagi kami anggap tidak mungkin untuk menemukan jalan keluar. Tapi pada waktu terjadi hal-hal seperti itu, salah satu yang kami lakukan adalah dengan doa sepakat. Saya ingat sekali salah satunya waktu itu memang sudah cukup lama. Ada masalah berkaitan dengan bagaimana kami sebagai hamba Tuhan rindu anak-anak kami menjadi anak-anak yang bukan hanya sekedar baik, tapi mereka melayani, punya panggilan yang kuat. Kadang-kadang mungkin sudah berkata,
buat pendeta kan gampang, wong anak-anak pendeta tiap hari diajari begini begitu berkaitan dengan firman. Belum tentu Bapak Ibu. Faktanya kadang-kadang banyak anak hamba Tuhan, warga hamba Tuhan, anak-anaknya tidak mencerminkan. Karena banyak faktor yang memang harus terjadi sehingga kadang-kadang bahkan kita bisa temukan kadang-kadang anak hamba Tuhan pun bisa lebih jelek dibandingkan dengan anak-anak jemaat biasa. Faktanya demikian. Nah disinilah waktu kami mengalami hal seperti itu, kami doa, kami sepakat, kami minta pada Tuhan. Malam sebelum kami tidur, kami berdua. Dan tentunya ini membutuhkan apa? Keharmonisan kan? Coba kalau misalnya kami sedang bertengkar, atau mungkin yang satu sedang marah, atau sakit hati. Mana mungkin ada kesepakatan? Jadi sebenarnya ini menjadi semacam dasar, ikatan. Untuk kita yang menikah, keluarga, untuk tetap harmonis. Ikatannya apa? Untuk kita usahakan terus supaya nyata. Doa bersama. Selain ini akan memperkuat keharmonisan, kesatuan, kerukunan antar suami istri. Tuhan memberikan bonus, ada kuasa di dalam doa sepakat. Kami alami, kami doakan, dan Tuhan bekerja dengan caranya. Kalau kami mau saksikan, ada begitu banyak. Tapi Bapak Ibu, saya dorong sekali lagi. Coba kita bangun. Keintiman juga dalam kaitan dengan roh. Salah satunya doa sepakat. Usahakan waktu. Kalau tidak bisa tiap hari, mungkin seminggu berapa kali. Kalau mungkin yang satu luar kota, apalagi sekarang kan dengan ada teknologi komunikasi yang canggih. Bisa pakai video call kah, atau mungkin telepon minimal bersama. Saudara akan lihat hasil, karena Tuhan sendiri menyatakan. Ini Bapak Ibu, kita perlu mengembangkan keintiman, baik tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian unsur yang kelima, supaya hubungan dengan pasangan kita itu harmonis, kita harus membangun ini. Saya sebut komunikasi yang terbuka dan jujur. Di dalam Kejadian 2 tadi kita baca, keduanya telanjang. Saya memikirkan kata telanjang di sini bukan hanya kaitan dengan hal yang sifatnya seksual, tidak. Tapi mereka terbuka, tidak ada hal yang disembunyikan satu sama lain. Bapak Ibu, dalam kaitan dengan keharmonisan, faktanya adalah salah satu penyebab timbulnya konflik, ketidakharmonisan dalam keluarga adalah yang namanya miskomunikasi. Kita perlu mengembangkan kemampuan, termasuk dengan pasangan, bagaimana komunikasi yang terbuka dan jujur. Dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lalu Amsal 25 ayat 11, Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. ya, saudara, komunikasi dalam banyak hal sebenarnya adalah kemampuan atau keahlian dalam mendengar, menangkap, memahami pasangan sebagai mitra komunikasi kita. Maka supaya komunikasi kita itu baik, tentu setiap kita, baik suami istri pun selalu ada kesalahpahaman. Tidak mengerti, tidak memahami. Faktanya demikian, bukan? Kebetulan saya masih belum terlalu lama menikah. Baru memasuki usia yang ke-31. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah
40 tahun, 50 tahun. Saya menemukan pasangan yang sudah usianya senior sekali. Tidak harmonis. Mau pengen cerai. Padahal orang bilang kalau sudah usia tua itu kan sudah bau tanah. Mau cari apa lagi? Tetap ngotot minta cerai. Ternyata setelah ditanya, diminta informasi, gara-garanya sebenarnya hanya soal tidak paham, tidak mau mengerti, kurang jelas. Saudara, itu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan dinamika keluarga pernikahan. Nah, kita perlu mengembangkan supaya kita betul-betul bisa mampu memahami pasangan, mengerti. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menemukan ada 3 kata kunci dalam komunikasi yang berhasil. Khususnya juga dalam hal hubungan dengan pasangan. Yang pertama adalah jelas. Yang kedua selaras. Dan yang ketiga akhirnya sepakat. Nah, ini harus menjadi patokan juga dalam hal komunikasi. Setiap kita kan bisa punya pikiran, punya ide, punya karep, punya niat yang kadang-kadang bisa berbeda satu sama lain. Bahkan kadang-kadang mungkin saudara berkata, wah semakin orang menikah makin lama, makin mesti menjadi satu. Faktanya kadang-kadang tidak seperti itu. Banyak ditemukan bagaimana pernikahan yang sudah lama pun ada konflik, ada pertengkaran, ada perselisihan, ada yang sudah bahkan pisah, ada yang cerai. Kenapa? Karena ini. Komunikasi itu salah satunya tidak dikembangkan dengan baik. Coba usahakan tiap kali kita membangun satu sama lain sepakat dengan hal apa? Jelas. Kita mengerti, pasangan kita mengerti. Karena masing-masing seringkali memutuskan, menyimpulkan berdasarkan apa? Persepsi, artinya dia hanya dapat info sedikitkah? Atau mungkin kata-katanya yang sepertinya, ya kan? Misalnya saja, walaupun kata yang sama, makan, itu bisa jadikan ribut loh Bapak Ibu. Suami istri bisa ribut hanya gara-gara kata makan. Kenapa? Karena cara menyampaikannya misalnya. Kalau cuman makan, tapi kalau dengan nada tinggi, makan. Wah, ribut. Nah, disinilah perlunya kita mencoba mengembangkan supaya jelas dalam komunikasi. Masing-masing menangkap, mengerti, berdasarkan apa yang memang ingin disampaikan oleh pasangan komunikasi kita. Lalu dibuat selaras, lalu sepakat. Sehingga menjadi sebuah keputusan bersama. Ini komunikasi yang baik dan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah universitas yang terkenal di dunia namanya Harvard University. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dunia, pemimpin-pemimpin dunia, orang-orang hebat dilahirkan dari universitas ini, saudara-saudara. Satu kali ada satu tim di bidang penelitian mereka membuat penelitian. Jangka waktunya 75 tahun. Bukankah ini sebuah kurun waktu yang lama? Untuk menunjukkan apa? Ingin membuat kesimpulan yang, karena begini, kalau misalnya, apalagi kalau penelitian itu bersifat sosial kan, tidak bisa menjadi sebuah dalil yang bisa diterapkan di semua tempat, semua situasi. Karena apa? Ya faktor-faktornya banyak yang mempengaruhi kalau bicara soal penelitian sosial. Nah, untuk menghindari ini, maka Harvard University meneliti selama 75 tahun. Artinya waktu orang itu masih muda, sekian banyak pasangan ditanya, sekian keluarga ditanya.
Waktu dia berumur 40 tahun ditanya lagi. Sampai usia tua, masyarakat, komunitas masyarakat tentu yang ditanya. Itu terus dipantau, ditanya, dipantau. Ternyata kesimpulannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Kunci hidup bahagia dan sehat adalah hidup dengan hubungan yang berkualitas. Coba kita terapkan di setiap waktu, di setiap tempat. Sama. Pada waktu kita punya hubungan yang berkualitas. Kalau dalam kaitan dengan Taman Eden itu adalah 3, dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, harmonis. Kalau hubungan kita dengan diri sendiri kita baik, benar. Hubungan dengan pasangan berkualitas, maka kita akan bahagia. Dan kebahagiaan itu menjadi sebuah bonus, membuat kita menjadi sehat. Faktanya begitu banyak penyakit itu terjadi karena persoalan jiwa, persoalan hati. Dalam penelitian tentang penyebab sakit kanker misalnya, saya pernah membaca salah satu faktor utama penyebab kanker. Selain ya soal makan lah, soal gaya hidup yang tidak sehat. Ada satu yang sangat menonjol yaitu apa? Hati. Waktu hatinya tidak bahagia, hatinya apalagi dipenuhi dengan kebencian, sakit hati. Itu penyebab utama. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita terus, kalau kita ingin mendapat berkat Taman Eden dalam hidup keluarga kita, jaga kita punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan pasangan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, inilah yang kita bisa pelajari berkaitan dengan berkat Taman Eden menjadi sambungan waktu yang lalu. Sekarang kita masuk berkat yang kedua yang Tuhan beri melalui pernikahan, yaitu berkat anggur. Jadi seperti yang lalu saya jelaskan, orang Yahudi termasuk dalam zaman Alkitab ini, orang Yahudi itu kalau menikah 7 hari. Kenapa 7 hari? Salah satunya adalah mereka tiap hari mendapat satu berkat. Jadi tidak bisa rombongan atau langsung dirapel gitu. Kenapa tidak perlu kan repot-repot? Nah, kita akan lihat. Nah, berkat yang kedua artinya hari yang berikutnya yang diberikan adalah berkat anggur. Ini kata-kata berkatnya. Dalam bahasa Ibrani disebut Baruk Ata Adonai Eloheinu Melek Ha-Olam Borei Pri Hagafen. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, penguasa alam semesta yang menciptakan buah anggur. Bapak Ibu, ini salah satu berkat yang diberikan kepada pengantin di hari ya selanjutnya. Jadi setiap hari, selain mereka terima tamu undangan, memang saya bisa bayangkan bagaimana repotnya ya kan menikah. Bayangkan menikah dalam perayaan 1 kali, sehari aja, aduh kadang-kadang membuat capek. Apalagi sampai 7 hari. Jadi tiap hari itu ada upacara, di mana mereka pengantin ada di kupah, itu semacam kanopi gitu, mereka ada di situ. Kemudian imamnya yang memimpin pernikahan melalui anggur yang mereka terima, cawan, lalu sang imam itu mengucapkan berkat untuk pengantin itu. Hari pertama, besok lagi juga sampai hari yang ke-7. Yang kedua ini, yaitu buah anggur. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan pernikahan bangsa Israel di zaman Alkitab,
itu mereka menerima 7 berkat. 7 berkat pernikahan diberikan dalam 7 hari. Ya puji Tuhan sekarang kita nggak perlu ikut tradisi ini. Saya bisa bayangkan, waduh betul-betul perlu korban yang banyak. Termasuk duit misalnya, wah bayangkan tiap hari harus terima undangan, siapkan makanan. Apalagi anggur ya kan harus ada. Wah berapa ya kan. Sehingga tidak heran pernikahan di Kana itu sampai kehabisan anggur. Beberapa penafsir saya baca salah satu sebabnya mereka tidak punya duit untuk membeli anggur lagi karena saking banyak yang datang. 7 berkat diberikan dalam 7 hari. Ini punya arti Bapak Ibu. Artinya apa saudara-saudara? Kenapa 7 berkat dan 7 hari? Kenapa tidak 7 berkat 1 hari? Karena ini mengingatkan kepada kita bahwa berkat yang Tuhan berikan itu adalah berkat untuk sepanjang hidup pernikahan. Pakai 7 hari, karena memang seminggu itu 7 hari. Kenapa tidak pakai bulan? Kalau bulan kan bisa beda. Bisa 30, 31, atau mungkin kalau Februari misalnya sampai 28. Kalau minggu, tiap minggu kita ya 7 hari. Kembali lagi ke hari pertama. Artinya ini menggambarkan bahwa saudara setiap kita harus mengerti dalam hidup pernikahan kita. Sepanjang hidup pernikahan kita, kita butuh berkat dari Tuhan. Terus tidak pernah berhenti. Nah, kita perlu mengerti kenapa banyak terjadi konflik masalah. Dan salah satunya adalah perceraian. Itu menunjukkan berhentinya sebuah keluarga. Bahkan ada yang mengatakan matinya sebuah keluarga. Karena apa? Karena tidak ada penyertaan berkat dari Tuhan. Dalam Maleakhi 2, 14 dan 16 dikatakan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, kita membaca dalam Alkitab, kita jarang menemukan ungkapan ini. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Dengan tegas benci. Allah tidak ingin kita selesai pernikahan kita. Putus di tengah jalan. Harus sampai sepanjang hidup kita. Kesetiaan, kebersamaan. Tapi kita harus akui Bapak Ibu, ada seorang pakar pernikahan namanya Cecil Osborne. Beliau mengatakan bahwa hubungan yang paling sulit yang pernah dibangun oleh manusia itu adalah hubungan pernikahan. Karena atau sepasang harus terus hidup bersama sepanjang hidup, bisa saja bukan hanya 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Harus terus harmonis, kompak. Waduh, sulit kan. Nah, disinilah kita butuh berkat. Penyertaan anugerah dari Tuhan. Ini kenapa dikatakan pernikahan itu harus 7 hari. Menggambarkan sepanjang hidup kita. Kita butuh Tuhan yang memberkati. Ada sebuah ungkapan yang baik. Dikatakan married adalah love is the reason, lifelong friendship is the gift, kindness is the cause, till death do us part is the length. Pernikahan kira-kira terjemahannya, cinta itu adalah alasannya kenapa orang menikah. Lalu persahabatan seumur hidup. Bagaimana bisa
sahabat jadi sahabat seumur hidup. Nah, kebaikan itu adalah penyebabnya. Sampai maut memisahkan itu panjangnya. Jadi sepanjang hidup pernikahan kita perlu terus ada di dalamnya. Makanya menikah Kristen itu kan pernikahan tanpa perceraian. Dan itu sudah dijanjikan oleh masing pasangan. Walaupun faktanya di tengah jalan seringkali ditemukan putus, cerai. Kenapa? Karena tidak ada berkat, tidak ada anugerah, tidak ada kebaikan, tidak ada cinta. Bapak Ibu, kita perlu belajar terus menyadari ini sepanjang hidup. Itu pernikahan. Kemudian yang kedua, 7 hari, 7 berkat memberikan makna ini Bapak Ibu. Yaitu setiap hari kita harus mengandalkan berkatnya. Seperti tadi saya katakan, kalau misalnya menikah supaya praktis, apalagi kalau duitnya nggak punya, buatlah nggak perlu 7 hari dong. 1 hari aja, lalu berkatnya langsung diborong. Imamnya panggil, ini berkat pertama, berkat kedua, berkat ketiga, berkat keempat, sampai ke-7 selesai. Sudah. Tapi kenapa harus sampai 7 hari? Hari pertama 1, hari kedua 1. Bukankah ini sebuah tradisi yang sangat memboroskan, merepotkan, bukan? Tapi sampai sekarang pun kalau kita pelajari tentang bagaimana tradisi orang-orang Yahudi yang ya ortodok, artinya yang betul-betul masih menjaga, itu masih dijalankan. Ini mengingatkan kita apa, Bapak Ibu, Saudara-saudara, bahwa berkat Tuhan itu adalah berkat yang harus terus-menerus dan tiap hari kita harus minta berkat. Dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 24 dikatakan, Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Saudara lihat, kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Maka mengandalkan Tuhan, kita pasangan-pasangan, itu bukan seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Bahkan mungkin ada yang berpikir, kan sudah dulu diberkati waktu kami menikah. Dianggap seperti borongan. Enggak, Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu diturunkan tiap hari. Tiap hari. Sebagai pasangan-pasangan kita perlu tiap hari datang kepada Tuhan. Maka disinilah juga menjadi peneguh, menjadi penguat betapa pentingnya doa sepakat tiap hari. Kita datang kepada Tuhan minta berkat untuk keluarga kita, untuk pernikahan kita, untuk anak cucu kita. Tiap hari Tuhan ingin kita itu tiap hari datang pada Tuhan mohon berkat. Tidak paket. Sebenarnya kalau dari segi efisiensi ya kan, sebenarnya nggak repotnya gimana? Ya doa setahun sekali lah. Minta setahun sekali kan borongan. Tuhan misalnya kita tulis di kertas, Tuhan saya butuh ini. Seperti kalau kita belanja bulanan, ditulis semua, belanja sebulan sudah. Masa belanja tiap hari. Tapi dengan Tuhan begitu Bapak Ibu, polanya itu hubungannya hubungan tiap hari. Makanya doa Bapa kami misalnya, Tuhan bilang kalau kamu berdoa, salah satunya bilang, berilah kami hari ini. Tidak berkata hari ini dan besok selama seminggu. Enggak. Hari ini. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tiap hari. Kita harus terus minta berkat tiap hari. Terus bukan
Sudah loh Pak, 10 tahun lalu kan saya sudah diberkati di gereja tiap hari. Bapak Ibu, itu makna dari 7 hari. Kenapa? Dalam pernikahan. Kemudian sekarang kita melihat dan masuk dalam ini, saudara-saudara. Anggur tadi itu. Dalam sebuah perayaan pernikahan, khususnya orang Yahudi, termasuk di zaman Alkitab, anggur menjadi jamuan utama bagi tamu undangan dan ritual berkat bagi pengantin. Jadi setiap kali pengantin menerima berkat, mereka harus bawa anggur. Ada cawan yang mereka minum, apalagi undangan. Nah saudara, kenapa anggur itu begitu penting dalam kaitannya dengan perayaan pernikahan orang-orang Yahudi? Bahkan Tuhan membuat mujizat yang pertama, itu adalah air jadi anggur. Itu dicatat. Dalam Yohanes 2 dikatakan, ini yang pertama menjadi tanda yang pertama. Kenapa dalam pernikahan? Kenapa berkaitan dengan anggur? Kalau kita pelajari dalam kehidupan bangsa Israel, saudara-saudara, yang pertama, anggur itu menggambarkan berkat. Sehingga kalau nggak ada anggur, berarti sama dengan kalau hubungannya pernikahan, pernikahan itu tidak diberkati. Saudara, saya membaca dalam sebuah ensiklopedia, dikatakan bahwa di Kanaan, ya bahkan sampai sekarang pun, kalau kita ke sana, mereka daerahnya tidak seperti kita, Indonesia. Kalau Indonesia itu kan di mana-mana bisa tumbuh tanaman, karena apa? Banyak air. Walaupun kadang-kadang pada musim kering seperti sekarang ada daerah-daerah tertentu yang mulai kurang air atau terjadi kekeringan. Tapi di sana itu mayoritas adalah tempat kering. Apalagi zaman dulu yang tidak dikelola seperti sekarang. Sehingga di sana itu karena air sangat jarang, minum anggur itu bahkan menjadi sebuah kebiasaan seperti halnya dengan kita kalau kita minum air atau minum teh, minum kopi yang sering. Jadi waktu makan mereka minum air, minum anggur karena lebih gampang dapat anggur daripada air. Apalagi dalam perayaan-perayaan khususnya perayaan pesta perkawinan. Kalau nggak ada anggur, wah. Karena itu sudah biasa, jadi bukan hanya untuk kelompok ekonomi yang tinggi, menengah, yang bawah pun juga harus menyediakan anggur. Bahkan orang Yahudi itu ke bait Allah pun dalam rangka ibadah, bawa anggur bersama, kita bisa baca itu dalam 1 Samuel. Lalu juga dalam Praskah juga demikian. Kemudian juga kalau kita baca dalam Alkitab, siapa yang minum anggur dalam Alkitab? Boleh dikatakan semua orang hampir. Jadi kebiasaan kecuali imam, nasir, lalu ada orang rehab, kalau perjanjian baru Yohanes Pembaptis. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun minum anggur. Sehingga perjamuan malam pun dia pakai anggur. Jadi seperti begitu rupa. Jadi betul-betul seperti hanya dengan kita minum air. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan, tidak ada air. Orang Israel juga sama. Tidak ada anggur, tidak ada hidup. Kehidupan menjadi tidak ada. Apalagi yang namanya sukses. Sehingga ukuran berkat, kesuksesan bagi orang Yahudi zaman itu adalah anggur. Di dalam Yoel 3 ayat 18 dikatakan, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. ya, jadi berkat Tuhan itu disamakan dengan anggur yang berlimpah. Seperti dalam Yoel dikatakan gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Menunjukkan berkat Tuhan. Jadi bagi bangsa Israel anggur adalah tanda berkat Tuhan. Kesuksesan dalam hidup mereka. Sehingga saudara bisa bayangkan
pada waktu di Kana, belum selesai 7 hari, anggur habis. Memang di dalam perikop yang kita baca dari Yohanes 2 ini tidak ditemukan penyebabnya. Tapi banyak penafsir sepakat bahwa penyebabnya adalah karena mereka tidak punya uang untuk membeli anggur lagi. Karena kalau punya pasti otomatislah beli yang lain. Tapi ini enggak. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah keluarga, rumah tangga, itu butuh berkat ekonomi yang makin menanjak. Dalam kaitan dengan perceraian, Bapak Ibu, para peneliti berkaitan dengan pernikahan, mencoba menemukan faktor-faktor apa yang membuat orang itu bercerai. Ternyata ditemukan ada 4 faktor utama, selain ada faktor lain. 4 faktor utama membuat kenapa banyak keluarga bercerai. Yang pertama adalah karena ada orang ketiga, entah itu perselingkuhan atau mungkin mertua, peran pihak ketiga campur. Yang kedua itu adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah pertengkaran yang terus-menerus, ketidakcocokan yang dibiarkan. Yang keempat, faktor ekonomi. Pada waktu perkawinan di Kana, belum selesai pernikahan, anggur habis. Mungkin 2 tidak ada. Dan Tuhan memberi berkat. Ini Bapak Ibu, kita perlu mengerti. Kemudian yang kedua, anggur itu menggambarkan apa? Sukacita. Dalam keluarga kita butuh sukacita. Anggur adalah pemberian Tuhan. Di dalamnya kita melihat kasih Tuhan. Dan juga dalam menyediakan sukacita bagi semua orang, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Makanya dalam Mazmur 128 ayat 3 dikatakan, Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. ya, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, salah satu ditentukan oleh faktor atau sang istri dikatakan. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur, yang menghasilkan sukacita. Saudara, bukankah ini yang membuat keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia? Banyak keluarga mungkin berpikir begini kan, bahagia itu identik dengan kalau tadi berkat banyak. Memang kita harus akui salah satu faktor bahagia itu berkat banyak. Tapi kalau kita bilang itu satu-satunya, waduh, salah besar kita. Karena banyak keluarga-keluarga yang mungkin anggurnya berlimpah dalam pengertian berkat kehidupan dalam hal ekonomi, enggak kekurangan, tapi ribut juga. Kenapa? Karena ya tadi, tidak ada damai sejahtera, sukacita. Makanya dikatakan kalau keluarga ingin bahagia, ya keluarga itu harus merasakan anggur. Dan dikatakan anggur itu sukacita. Sukacita itu ternyata bisa dikembangkan salah satunya oleh istri dikatakan. Makanya dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumah. Bapak, Ibu, dan khususnya ibu-ibu, mari jadikan diri kita juga seperti anggur yang bisa mengalirkan sukacita. Hingga suami pulang kerja stres, mungkin mengalami begitu banyak tekanan.
selalu berpikir gimana ya supaya saya bisa keluar dari stres ini. Pulang ke rumah. Aduh, di rumah menunggu istri yang seperti pohon anggur memberikan damai, senang. Anak-anak juga mungkin harus sekolah dan banyak mengalami banyak tugas ini itu. Mengalami sumpek lah, inilah. Aduh, ke rumah lah ada mama yang bisa memberi sagar. Pernah loh Bapak Ibu saya mendengar ada seorang suami, misalnya dia pulang kerja, harusnya jam 5 sudah pulang ke rumah. Tapi sampai rumah jam 8, jam 9. Bukan karena macet di jalan seperti di Jakarta misalnya. Tidak, karena apa ditanya, "Loh kamu kok nggak mau pulang? Kan sudah selesai kerja." Aduh, pulang ke rumah bukannya tambah lega malah stres tambah. Kenapa? Istri pulang, saya pulang malah istrinya ngomel lah, inilah. Aduh, lebih baik saya nggak pulang, nanti pulang capek, langsung mandi, tidur sudah. Kita harus coba kembangkan ini. Sukacita, anggur dalam keluarga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anggur kenapa dibutuhkan dalam hidup pernikahan? Karena ini adalah menggambarkan cinta kasih. Anggur melambangkan cinta yang menjadi unsur utama kebahagiaan pernikahan. Dalam Kidung Agung 4 ayat 10 dikatakan, Betapa nikmat kasih-Mu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Lalu Kidung Agung 7 ayat 9 dikatakan, Kata-katamu manis bagaikan anggur, ya anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. ya, cinta kasih. Seorang pujangga Khalil Gibran, dia menulis sebuah tulisan yang bagus. Dia bilang begini, cinta itu ibarat mata air abadi yang selalu mengalirkan kesegaran bagi jiwa yang dahaga. Bagaikan anggur nikmat yang manis di bibir, menghangatkan badan, tetapi tidak jarang juga memabukkan. Cinta. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan yang harmonis harus diikat, ditopang dengan cinta. Kenapa? Banyak pernikahan berhenti di tengah jalan. Kalau ditanya, yang wanita bilang, "Kenapa kamu kok memaksa untuk tetap bercerai? Kan tahu tidak boleh." Dari habis, saya sudah tidak ada perasaan cinta, Pak. Sebaliknya juga kadang-kadang sang pria, "Kenapa kamu mau menceraikan istrimu? Sudah enggak mau lagi." Cinta saya sudah habis. Kita harus akui Bapak Ibu, Saudara-saudara, bahwa cinta kita, anggur kita, kalau itu buatan manusia, persiapan manusia, seperti hanya dengan orang menikah ini. Saya yakin meskipun mereka mungkin miskin, meskipun mereka mungkin kurang uang, tapi kalau sudah mau menikah, kan tentu sudah di planning. Gak mungkin mereka sengaja, biar aja lah, duitku cuma segini, anggur tak beli segini. Padahal dia tahu yang datang itu nanti sekian. Di tengah jalan ya terserah nanti. Kan gak mungkin begitu, pasti mereka sudah planning entah dengan cara utang lah, pinjam lah. Kan faktanya begitu, sudah diatur, tapi tetap. Karena mungkin yang datang lebih banyak lagi, yang minum juga lebih banyak lagi, mungkin juga karena waktu itu musim panas, haus, biasanya minum cuma segelas, ini harus 2 gelas, 3 gelas, habis. Saudara, hidup kita juga sama. Kita punya kemampuan mengelola cinta kita, itu terbatas. Tapi kita bersyukur, Tuhan sumber cinta, itu siap
mengalirkan cintanya kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk kembali bisa memiliki kehidupan yang baik. Benar dalam kaitan keluarga. Lalu Bapak Ibu, anggur itu juga menggambarkan sukacita dalam kekekalan. Sampai kekal, kerajaan Allah di masa depan akan dipenuhi dengan sukacita. Yang ditandai dengan banyak anggur. Nanti saudara bisa baca dalam Yesaya, Amos enggak saya catat. Tapi coba Tuhan Yesus pun dia bilang dalam Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Ya, pada waktu Tuhan Yesus memakan perjamuan kudus yang terakhir sebelum dia mati di atas kayu salib, dia ambil anggur lalu dibagikan, lalu dia bilang salah satunya, dari mulai sekarang aku tidak akan minum lagi pokok anggur. Tapi nanti aku akan meminum bersama kamu di kerajaan. Jadi kerajaan kekal itu digambarkan kerajaan sukacita dengan anggur. Saudara, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, desainnya adalah desain kekal. Itu sampai bukan hanya di dunia ini kita bahagia, harmonis, diberkati dan memberkati, tapi juga bahkan sampai kekal nanti. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengalami apa? Mujizat air jari anggur. Dan Tuhan bisa mau mengerjakan ini dalam hidup kita. Kalau mau. Seperti halnya dengan perkawinan Kana. Mereka di tengah jalan kehabisan anggur. Yesus hadir. Tuhan buat mujizat. Hidup kita juga sama. Karena kita harus percaya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Untuk hal ini nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian yang menyatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Juga yang di rumah atau di mana kita beribadah dengan benar bisa berdiri. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ya Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin Tuhan. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan.
Dia peduli seperti halnya di Kana. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mungkin malam ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang beribadah seperti yang terjadi di perkawinan Kana. Anggur rumah tanggamu habis. Anggur pernikahanmu habis. Tidak ada sukacita. Tidak ada berkat. Tidak ada cinta kasih. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, saya sudah memutuskan mau bercerai, Pak. Biar malam ini, saudara pada Tuhan, aku percaya. Sepertinya seperti yang terjadi, Tuhan buat mujizat di Kana. Air jadi anggur. Tuhan juga bisa pulihkan pernikahan, keluarga. Datang dan percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, haleluya Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang membutuhkan mujizat anggur untuk pernikahan kami, biar kami datang malam ini kepadamu Tuhan. Dimanapun kami ada, kami datang, Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, kuasa pemulihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah PA. Biar keluarga kami, pernikahan kami juga terus diperbarui, diberkati. Kami bisa kembali mendapatkan hidup taman Eden kami. Kami bisa mendapatkan kembali anggur cinta kami, anggur sukacita kami, anggur berkat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini. Dan sekarang saudara-saudara kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin.
Mari datang kita bawa doa dan penyembahan kita di hadapan Tuhan dalam Indonesia Menyembah Semarang. Indonesia to all nations. 24-25 Agustus 2023 pukul 8 sampai 20 WIB di Holy Stadium Kompleks Grand Marina Semarang. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.